Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu, Han Li menggenggam tangannya ke belakang dan menunggu dalam diam. Setelah rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, bintik-bintik cahaya berkelebat di langit yang jauh. Fluktuasi spasial meletus beberapa ratus kaki jauhnya, dan bola cahaya merah muda dan awan ki hitam muncul bersamaan. Proyeksi pohon bunga raksasa muncul di tengah cahaya merah muda, dan Bao Hua dan Heye terungkap. Sementara itu, bola ki hitam berubah menjadi pemuda berjubah hitam yang merupakan leluhur suci Yuan Yan. Begitu mereka muncul, mereka mulai menilai Han Li dengan hati-hati. Tak lama kemudian, pandangan aneh melintas di mata Bao Hua, dan dia tersenyum ketika berkata, "Kamu dengan cepat mendekati batas waktu 3 hari, jadi aku khawatir sesuatu telah terjadi padamu, tetapi tampaknya kekhawatiranku tidak beralasan, saya dapat melihat bahwa Anda telah mendapat manfaat yang sangat besar dari kolam pembersihan roh. Saya pikir Anda jauh lebih peduli tentang obat roh yang saya miliki daripada tentang saya," jawab Han Li dengan senyum. "Apakah ada bedanya? Jika kamu terjebak di kolam pembersihan roh, maka obat roh itu akan berada di luar jangkauanku," jawab Bao Hua. "Hentikan obrolannya. Kamu telah keluar dari kolam pembersih roh, jadi inilah waktunya untuk menyerahkan obat roh. Kalau tidak, aku harus mengambilnya darimu dengan paksa." Pemuda berjubah hitam mengancam. "Yakinlah, aku tidak bermaksud untuk mencabut janjiku." Han Li tersenyum ketika dia membalik tangan untuk menghasilkan sepasang kotak batu giok, yang dia lempar ke arah sepasang patriark jahat. Baik Bao Hua dan Yuan Yan segera mengulurkan tangan untuk menarik kotak giok masing-masing ke dalam genggamannya, dan yang terakhir segera membuka tutup kotak gioknya dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Ekspresi kegembiraannya kemudian langsung digantikan oleh salah satu ekstasi saat dia melihat obat roh di dalam kotak. "Haha, aku telah mencoba menumbuhkan ramuan pemurnian iblis selama puluhan ribu tahun tanpa hasil, siapa yang mengira aku akan mendapatkannya dalam keadaan seperti ini? Tunggu, apa yang tersisa dari obat roh ini?" Tawa gembira Yuan Yan tiba-tiba terhenti saat ekspresi marah muncul di wajahnya. Bao Hua juga baru saja memeriksa pengobatan rohnya dengan indera spiritualnya, dan senyum di wajahnya juga menghilang saat dia bertanya dengan suara sedingin tulang, "Apa artinya ini, rekan Daois Han? Menurutmu trik anak kecilmu akan dapat lolos dari perhatian kita?" Kedua patriark jahat segera mulai menilai Han Li dengan permusuhan di mata mereka. Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh ini, dan dia berkata dengan santai, "Sebelum kita membahas hal lain, izinkan saya menanyakan ini, apakah obat roh di dalam kotak itu asli?" Obat roh memang asli, tapi jangan bilang kamu telah merusaknya." Yuan Yan berkata, "Saya percaya Anda berutang penjelasan kepada kami, rekan Taois Han. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda meninggalkan pulau ini." Bao Hua juga menimpali dengan ekspresi gelap. "Obat roh itu asli dan saya telah menyerahkannya kepada Anda, jadi saya telah memenuhi janji awal saya," lanjut Han Li dengan tenang. "Terus kenapa? Apa menurutmu kamu bisa keluar dari sini dengan memainkan permainan kata-kata ini?" Leluhur suci Yuan Yan melangkah maju dengan ekspresi marah, dan semburan ki mengerikan yang mencengangkan meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat. Kedua penguasa jahat itu hampir meningkatkan ini menjadi pertengkaran fisik. "Aku tidak punya niat untuk memainkan permainan kata apapun. Aku tidak meninggalkan batasan yang rumit pada dua obat roh, aku hanya meninggalkan dua gumpalan indera spiritual sementara padanya. Tidak akan lama sebelum gumpalan spiritual ini hilang dengan sendirinya, dan tidak akan merusak obat roh dengan cara apapun," jawab Han Li dengan tenang. Bao Hua memeriksa obat rohnya sekali lagi untuk menemukan bahwa Han Li mengatakan yang sebenarnya, dan ekspresinya sedikit mereda saat dia bertanya,
apa yang ingin kamu capai dengan melakukan ini? Aku tidak bisa bertaruh dengan nyawaku sendiri dan hanya percaya bahwa kamu akan membiarkanku pergi setelah aku menyerahkan obat roh kepadamu. Oleh karena itu, aku harus menggunakan rencana ini. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini dengan aman, obat roh secara alami akan tetap tidak terluka sama sekali. Namun, jika Anda menunjukkan tanda-tanda melanggar janji, gumpalan indera spiritual akan segera meledak dengan sendirinya. Hanya surga yang dapat memutuskan apakah obat roh akan tetap aman, Han Li menjawab. Kamu berani mengancamku. Kemarahan Yuan Yan semakin memuncak setelah mendengar ini. Saya tidak akan berani melakukan itu, saya hanya mencari kepentingan terbaik saya sendiri. Begitu saya muncul dari lautan petir, gumpalan indera spiritual akan segera menghilang. Yakinlah, saya tidak akan meledakkan obat-obatan roh untuk membuat Anda kesal karena melakukan itu hanya akan memberi saya dua musuh bebuyutan yang kuat tanpa memberi saya manfaat apapun, jawab Han Li dengan tenang. Kamu pikir hanya gumpalan indera spiritualmu yang dapat menghancurkan obat-obatan roh ini? Ini adalah obat-obatan roh yang sangat langka yang bahkan pedang terbang pun akan berjuang untuk merusaknya, Bao Hu mendengus dingin. Mungkin begitu, tapi aku bertaruh bahwa kalian berdua tidak akan berani mengambil risiko ini. Selain itu, apakah menurutmu gumpalan indera spiritual yang kutinggalkan dengan obat-obatan roh ini hanyalah indera spiritual biasa? Han Li membalas dengan senyum penuh arti. Ekspresi Bao Hua dan Yuan Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Yang mengejutkan Han Li, Yuan Yan yang marah tiba-tiba kembali ke ekspresi tenang, dan berkata dengan suara dingin, bagus sekali, sudah hampir 100.000 tahun sejak tangan dan kakiku terikat seperti ini. Kesal, tetapi jika kamu berani menyakiti ramuan pemurni iblis ini bahkan sedikit pun, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Han Li cukup kagum dengan kemampuan akting Yuan Yan, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menoleh ke arah Bao Hua untuk vonisnya. Aku juga setuju dengan ini. Seperti yang kau katakan, aku tidak akan berani mengambil risiko obat roh ini rusak, tapi jika gumpalan indera spiritual ini masih belum hilang setelah kau meninggalkan lautan petir, maka jangan salahkan aku karena mengejarmu, kata Bao Hua tanpa ekspresi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan, lalu segera terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, dia menghilang ke kejauhan, meninggalkan trio makhluk jahat di belakang. Nyonya Bao Hua, haruskah saya mengikutinya? Hei bertanya. Tidak perlu, indera spiritual pria itu hampir sebanding dengan diriku dan rekan Taois Yuan Yan, jadi tidak mungkin kamu bisa membodohinya dengan teknik penyembunyianmu, jawab Bao Hua. Kapan kamu menjadi pengecut seperti itu? Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan menghina. Mengapa kamu tidak pergi dan mengikutinya? Kamu akan mendapatkan kekagumanku yang abadi, jawab Bao Hua. Bawahanku yang paling terpercaya tidak ada di sisiku. Kalau tidak, tidak mungkin aku membiarkannya pergi dengan mudah, pemuda berjubah hitam itu meludah dengan gigi terkatup. Kamu sedang membicarakan Ying Cha itu, kan? Jadi maksudmu kamu berani mengambil risiko jika dia ada di sini? Bao Hua bertanya saat tatapan mengejek melintas di matanya. Kamu benar, toh aku tidak akan berani mengambil risiko dengan iblis Refining Herb yang dipertaruhkan, pemuda berjubah hitam itu mengakui dengan senyum masam. Hal yang sama juga berlaku untukku. Dia memutuskan bahwa tidak mungkin kita berani berjudi dengan obat-obatan roh ini, itulah sebabnya dia begitu percaya diri dengan rencananya, jawab Bao Hua. Pria muda berjubah hitam itu mengangguk sebelum ekspresi ragu muncul di wajahnya. Aku tidak punya masalah dengan membiarkannya pergi, tapi tidak ada masalah dengan indera spiritual yang dia tinggalkan pada obat roh ini, kan? Apakah Anda menemukan sesuatu yang salah?
Tanya Bao Hua. Tidak, jika aku menemukan, aku tidak akan membiarkan dia pergi, jawab Yuan Yan setelah ragu sejenak. Aku juga belum menemukan apapun. Melihat kami berdua tidak mendeteksi apapun, aku yakin tidak ada yang istimewa tentang gumpalan indera spiritual ini. Mari kita tunggu sampai dia meninggalkan lautan petir, desah Bao Hua. Namun, Yuan Yan tampaknya masih tidak mau menyerah, dan dia tiba-tiba bertanya, dengan kekuatanmu, seberapa yakinkah kamu dengan kemampuanmu untuk menghilangkan gumpalan indera spiritual? Aku masih belum sepenuhnya memulihkan kekuatan sihirku, tetapi jika itu hanya gumpalan indera spiritual yang normal, maka ada sekitar 60% kemungkinan aku akan dapat membasminya sebelum meledak sendiri, jawab Bao Hua. Ini lebih dari 80% untukku, tapi aku masih tidak berani mengambil risiko. Yuan Yan menghela nafas pasrah. Bao Hua tersenyum, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, sebuah suara tua terdengar di kedua telinga mereka bersamaan. Mengingat kalian berdua tidak berani mengambil risiko, maka biarkan aku melakukan penghormatan menggantikanmu, aku akan mengambil semua obat rohnya yang lain. Suara itu milik Nipan. Bao Hua dan Yuan berseru serempak setelah mendengar ini. Detik berikutnya, suara tua itu tiba-tiba terputus. Aku seharusnya tahu bahwa dia akan datang ke sini untuk melihatnya, kata leluhur suci Yuan Yan dengan ekspresi gelap. Bukankah Nipan saat ini sedang hibernasi untuk pulih dari luka-lukanya? Kalau begitu, itu pasti salah satu dari 3 klonnya. Aku ingin tahu sudah berapa lama dia berada di sini, renung Bao Hua. Dia kemungkinan besar baru saja tiba. Kalau tidak mungkin dia bisa tetap tersembunyi dari kita. Aku hanya khawatir bocah manusia itu akan berpikir bahwa kita mengirim seseorang untuk mengejarnya, dan dia akan meledakkan kekuatan spiritual dan obat roh sebagai pembalasan, kata Yuan Yan saat alisnya sedikit berkerut. Selama kita tidak mengejarnya secara langsung, aku yakin dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu, tapi akan sulit untuk mengatakan jika dia menemukan dirinya dalam bahaya yang mengancam jiwa. Lagi pula, tidak mengherankan jika dia melakukan sesuatu yang gila ketika dia di ambang kematian, jawab Bao Hua. Tidak mungkin klon Nipan dapat menimbulkan ancaman nyata bagi hidupnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan klon dalam pertempuran, dia pasti bisa kabur, kata Yuan Yan sebagai ekspresinya sedikit mereda. Aku tidak akan begitu yakin tentang itu. Jangan lupa bahwa di antara 3 patriark jahat, Nipan adalah orang yang menyimpan dendam terberat terhadap alam roh. Bertahun-tahun yang lalu, rekan daunnya dibunuh oleh tahap Grand Ascension saat berada di alam roh selama pengorbanan suci masa lalu, kata Bao Hua dengan menggelengkan kepalanya. Aku secara alami menyadari hal itu, tetapi tubuh aslinya saat ini sedang dalam hibernasi, kecuali ketiga klonnya menggabungkan kekuatan, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada bocah manusia itu, jawab Yuan Yan. Sepertinya kamu masih belum tahu tentang hal itu, Nipan benar-benar pandai menyimpan rahasia, kata Bao Hua saat tatapan aneh melintas di matanya. Apa yang Anda maksud? Tanya Yuan Yan saat ekspresinya sedikit gelap. Bertahun-tahun yang lalu, Nipan dan aku pernah bergabung untuk membunuh makhluk tahap kenaikan agung dari alam lain, dan kami memperoleh banyak harta darinya. Di antara harta itu ada 2 tetes eliksir keberuntungan surgawi yang diencerkan, tapi jumlahnya jauh lebih berkhasiat daripada tetesan yang dimiliki Raja Roh. Dan hanya sekitar 3 kali lebih encer daripada ramuan keberuntungan surgawi. Kami membagi 2 tetes di antara kami, dan saya telah menghabiskan tetesan saya, tetapi sampai saya meninggalkan tempat alam suci kami, Nipan masih memiliki dropnya, jadi dia kemungkinan besar mempertahankannya sampai saat ini, jelas Bao Hua. Jadi ini adalah obat eliksir abadi tiruan yang hanya 3 kali lebih encer daripada ramuan keberuntungan surgawi. Yuan Yan tertegun mendengar ini. Itu benar.
Dengan setetes eliksir abadi Vo dengan tingkat kemurnian itu, aku yakin kamu tahu apa yang akan dilakukan Nipan untuk membunuh bocah Han itu, kata Bao Hua. Maksudmu Nipan akan membangunkan benda itu? Itu tentu tidak mustahil. Meskipun dia belum menyaksikan bocah manusia itu dalam pertempuran, fakta bahwa dia bisa memasuki kolam pembersihan roh meskipun kehadiran kita sudah cukup indikasi kekuatannya, kata Yuan Yan. Kamu dan aku sama-sama sadar bahwa selain alasan kita menyerah pada bocah Han itu, alasan utama kita belum menghancurkan Pulau Bitter Spirit adalah karena kita mewaspadai hal itu. Hanya ada beberapa jenis harta karun legendaris yang dapat digunakan untuk membangunkan boneka abadi Vo. Dan ramuan surgawi kebetulan menjadi salah satu yang paling efektif, setetes saja akan cukup untuk membeli 2 serangan darinya, kata Bao Hua. 2 serangan. Benda itu tidak dibatasi oleh ki asal dunia di area ini. Jika bocah manusia itu tidak menggunakan harta karun surgawi yang mendalam untuk melindungi dirinya, hanya 1 serangan akan lebih dari cukup untuk membunuhnya. Pemuda berjubah hitam itu berseru. Kau tampak sangat mengkhawatirkannya, kata Bao Hua sambil tersenyum. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tidak peduli. Bagaimana jika dia meledakkan obat roh kita sebelum dia mati? Bentak Yuan Yan. Jika benda itu benar-benar terbangun, apakah menurutmu anak nakal Han akan punya waktu untuk berpikir tentang meledakkan indera spiritualnya? Dia akan terlalu sibuk memikirkan bagaimana menyelamatkan hidupnya. Selama kita tidak muncul di dekatnya, obat roh kita bahkan tidak akan masuk ke dalam pikirannya, dan jika dia berhasil bertahan menggunakan harta karun surgawi yang mendalam, dia tidak akan punya alasan untuk menghancurkan obat roh kita, jadi yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di sini, kata Bao Hua dengan percaya diri. Pemuda berjubah hitam itu memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk. Itu masuk akal. Han Li terbang dengan cepat melalui lautan petir dengan 72 pedang biru kecilnya berterbangan di sekelilingnya, busur petir keemasan mengalir di sekujur tubuhnya, dan 2 gunung ekstremnya melindunginya seperti sepasang payung raksasa dari atas. Meskipun dia tidak memiliki teman-temannya di sisinya, dia keluar dari lautan petir hampir 2 kali lebih cepat dari saat dia memasukinya, dan ini tentu saja akibat dari semua orang menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya saat memasuki lautan petir. Selanjutnya, setelah menjalani transformasi lengkap di kolam pembersihan roh, tubuh fisiknya saja sudah cukup kuat untuk menahan lautan petir ini selama beberapa waktu. Setelah beberapa saat, sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li. Tepi lautan petir tidak jauh, dan dia menarik napas dalam-dalam saat dia berakselerasi untuk terbang keluar dari lautan petir, tetapi tepat pada saat ini, gemuruh guntur di sekelilingnya tiba-tiba berhenti, dan ribuan sambaran petir jatuh dari atas tiba-tiba terbelah. Tidak ada lagi sambaran petir yang turun dari atas, tetapi aura menakutkan memancar dari awan gelap di atas bersama hamparan luas petir perak yang berkilauan. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini, dan dia segera berhenti sebelum menatap cahaya perak dengan waspada. Cahaya biru berkedip di matanya, dan setelah beberapa tarikan napas, petir perak di atas memudar, dan makhluk tinggi muncul. Makhluk itu berwarna emas berkilauan dan busur petir mengalir di sekujur tubuhnya, itu adalah kepiting emas itu. Saat ini ada seorang pria parubaya berjubah emas berdiri di atas salah satu capit raksasa kepiting emas. Pria parubaya itu juga memiliki kulit keemasan dan sepasang mata hijau tua yang memberikan penampilan menyeramkan. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah pria parubaya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasinya yang tepat, dan itu membuatnya semakin waspada. Bisa jadi pria parubaya itu memiliki basis kultivasi yang jauh lebih unggul darinya atau dia menggunakan teknik rahasia khusus atau harta karun untuk menyembunyikan basis kultivasinya, ini pasti berita buruk bagi Han Li. Namun,
dia bisa merasakan bahwa Bao Hua dan Yuan Yan masih berada di Pulau Bitter Spirit, jadi dia tidak terlalu takut dan hanya menilai pria parubaya itu dalam diam. Kamu adalah makhluk alam roh. Pria berjubah emas itu bertanya dengan suara dingin. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Han Li bertanya. Semua makhluk alam roh pantas mati, dan kamu tidak terkecuali. Pria berjubah emas berkata saat cahaya ganas melintas di matanya. Apa maksudnya? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Namun, pria berjubah emas itu tidak berniat menjelaskan apapun kepada Han Li. Sebaliknya, dia membalikkan tangan untuk menghasilkan botol emas kecil sebelum membalikkannya. Detik berikutnya, setetes cairan hijau mengalir keluar sebelum menghilang ke penjepit raksasa kepiting emas. Ramuan keberuntungan surgawi, seru Han Li. Jadi, kamu juga tahu ramuan ini, kata pria berjubah emas itu dengan sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, busur petir yang mengalir di tubuh kepiting emas raksasa itu memudar, dan pada saat yang sama, rune emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekujur tubuhnya. Itu membuka matanya yang besar berwarna emas yang berkilauan. Kamu menawariku sesuatu yang cukup bagus kali ini, Nipan, aku bisa meminjamkan bantuanku untuk persembahan yang telah kamu buat, kata kepiting emas raksasa dengan suara gemuruh. Han Li tercengang melihat ini, namun sebelum dia bisa menilai situasinya dengan benar, pria berjubah emas itu menikamnya, dan berkata, bunuh bocah alam roh ini. Baiklah, tapi untuk obat mujarab yang kamu tawarkan kepadaku, aku hanya akan menyerang 2 kali terlepas dari apakah aku berhasil membunuhnya atau tidak, apakah kamu masih ingin melakukan ini? Kepiting emas bertanya saat dia mengarahkan pandangannya pada Han Li, yang langsung dikejutkan oleh sensasi yang menusuk tulang. Haha, silakan. Dengan kekuatanmu, 2 serangan cukup untuk membunuh bahkan makhluk tahap kenaikan besar biasa. Parubaya terkekeh sebagai tanggapan. Baik-baik saja maka, kepiting emas mengangkat salah satu penjepit raksasanya, yang berubah menjadi gunting emas raksasa menyapu ke arah Han Li. Cahaya keemasan melintas di kedua sisi tubuh Han Li, dan gunting emas muncul sebelum bilahnya ditutup dengan kejam.